Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Amar. Di video kali ini gua mau ngebahas soal masa depan Coach Sintayong di timnas Indonesia. Apapun hasil Piala Asia 2024 bagi timnas Indonesia, malam hari ini ada dua pertandingan yang menentukan kelolosan timnas Indonesia ke 16 besar. Ada pertandingan Jordania menghadapi Bahrain dan juga Oman menghadapi Kyrgyzstan pukul 18.30 dan 22 waktu Indonesia Barat. Nah, jika kita bicara skenario yang pertama ya, jika Jordania menang 3 gol defisit 3 gol, maka Indonesia sudah pasti lolos. Atau skenario kedua, pertandingan jam 10 malam ini antara Kyrgyzstan menghadapi Oman, bermain imbang apapun skornya, yang penting imbang gitu loh. Nah, tentu bagi kita semua tidak mau bergantung kepada hasil dari grup lain, tapi karena kita semalam kalah dari Jepang 3-1 dengan permainan Jepang yang luar biasa, maka harapan satu-satunya adalah Oman dan juga Kyrgyzstan imbang atau Bahrain kalah dari Jordania dengan selisih 3 gol. Kalau tidak, maka masa depan Coach Sintayong bisa terancam. Karena kenapa? Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelum turnamen Piala Asia dimulai sempat bilang bahwa salah satu indikator evaluasi besar-besaran yang akan dilakukan beliau untuk memutuskan masa depan Coach Sintayong, salah satunya akan terjadi tergantung hasil Piala Asia 2024. Jadi ini meskipun kontrak Coach Sintayong sudah diperpanjang otomatis ya sampai Juni 2024. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah kontrak itu akan benar-benar diselesaikan atau akan ada evaluasi besar yang benar-benar akan dilakukan oleh federasi untuk menilai kinerja dari pelatih Sintayong. Karena kalau buat gua ini posisi Coach Sintayong masih aman. Karena kenapa? Kontrak 6 bulan itu yang baru saja beberapa bulan lalu ditandatangani oleh Coach Sintayong bisa menjadi jaminan. Tapi apakah kemudian itu benar-benar akan diselesaikan atau tidak? Bisa saja ada pemutusan kontrak di tengah jalan, padahal belum sampai ke bulan Juni 2024.
ini masih sekedar asumsi dan juga prediksi ya, karena apapun hasil dari Piala Asia tentu akan menjadi salah satu evaluasi besar yang dilakukan oleh Pak Ketua Umum Erick Thohir. Pastilah beliau pasti juga sudah mulai berpikir apakah masih akan mempercayakan kursi pelatih Indonesia kepada Coach Sintayong atau tidak. Kalau dari pandangan gua pribadi ya, dari pandangan gua pribadi, Coach Sintayong harus tetap dipertahankan. Karena kenapa? Fondasi yang sudah beliau bentuk ini sudah sangat bagus, dengan pemain keturunan yang sudah ada 8 pemain keturunan yang sudah disumpah menjadi WNI. Kekuatan Indonesia sangat luar biasa, meningkat jauh. Meskipun hasil di Piala Asia jauh dari harapan untuk sementara waktu ini, tergantung laga nanti malam sekali lagi ya. Tapi apapun hasilnya, fondasi timnas yang sudah dibangun oleh Coach Sintayong sudah sangat kuat. Ini nggak tahu ya, asumsi kalian sama kayak gua atau enggak. Karena gini, kenapa gua memilih Coach Sintayong untuk bertahan? Satu, dia sudah paham situasi dan juga gaya main timnas Indonesia. Kedua, dia sudah nyaman berada di Indonesia. Otomatis dia pasti juga kalau diputus kontrak di tengah jalan tidak akan rela untuk meninggalkan Indonesia. Dan ketiga, kalau Coach Sintayong dipecat dalam tanda kutip, pelatih barunya siapa gitu loh. Itu kan pertanyaannya. Apakah PSSI berani mempertaruhkan hal itu gitu loh. Karena kalau itu kita lakukan atau federasi berani melakukan itu, pelatihnya harus bagus, bahkan kalau bisa melebihi STY gitu loh. Nah, ini kan masih menjadi tanda tanya, apakah kemudian hasil Piala Asia ini akan menjadi patokan untuk federasi mempertimbangkan masa depan Coach Sintayong atau tidak gitu loh. Karena apapun hasil Piala Asia pasti akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pak Ketua Umum kita tercinta, Pak Erick Thohir, untuk memilih opsi terbaik, apakah kemudian STY akan dipertahankan atau akan dipecat. Nah, ada sebagian pengamat yang berbicara bahwa Coach Sintayong harus dipertahankan. Ada yang juga meminta federasi untuk memecat Coach Sintayong. Tapi kalau buat gua, Coach Sintayong harus segera atau harus tetap dipertahankan. Karena kenapa? Karena bulan Juni lalu kalau saya nggak salah ya, kalau gua nggak salah ingat ya, Coach Sintayong itu bilang bahwa dia nyaman, dia happy
dia senang untuk terus menjadi pelatih timnas Indonesia gitu loh. Pasti kalian ada yang berargumen bahwa loh Mar, ini kan Piala Asia kan levelnya level gede, kenapa lo masih percaya sama Coach Sintayong sedangkan kita hasilnya di Piala Asia buruk gitu loh. Kenapa? Karena kita lihat kenapa, karena fisik dari pemain Indonesia lebih kuat, itu jelas. Kita bandingkan ketika era 10 tahun lalu, era dimana belum ada Coach Sintayong, itu para pemain Indonesia menit ke 70-an 60 udah pada capek, udah pada jalan kaki gitu loh. Sedangkan di era Coach Sintayong kita melihat para pemain timnas Indonesia lebih lebih kuat secara fisik, lebih fight gitu loh. Walaupun gue juga kecewa banget gue, tapi gue melihat dari sisi lain bahwa ya ada progres, ada peningkatan yang terjadi gitu loh. Bukan wah kalah nih STY harus pecat, nggak gitu juga bro. Sekarang gue tanya sama kalian ya, sekarang kalian komen siapa pelatih Indonesia kalau andaikan Coach STY dipecat oleh federasi. Siapa, pertanyaannya, siapa pelatih bagus? Ya di Indonesia ada pelatih bagus, tapi apakah ada yang seperti Coach Sintayong? Tidak semua pelatih punya itu gitu loh. Apakah federasi berani untuk mengontrak misalkan pelatih lokal? Nah itu kan nanti kalau gagal yang disalahin siapa? Federasi gitu loh. Otomatis federasi yang akan malu tuh nantinya kalau misalkan mereka menunjuk pelatih lokal dan hasilnya gagal. Otomatis para netizen yang tangannya luar biasa mengetik komentar ya akan akan bicara, wah ini federasi salah menunjuk pelatih baru, salah ini salah itu. Akan banyak pro dan kontra, tapi yaitu tadi bahwa tidak akan mudah mencari pelatih baru andai kata Coach Sintayong dipecat gitu loh. Ya kita lihat saja apa yang akan terjadi. Apakah kemudian federasi memutuskan untuk memecat Coach Sintayong atau tidak? Apapun hasilnya di Piala Asia, mudah-mudahan nafas kita di Piala Asia masih terus berlanjut. Bismillah. Dan oh ya, Sabtu besok gua akan muncul ke depan layar kaca kalian semua insya Allah, dan pembahasan kita besok adalah masih seputar timnas Indonesia. Dan kita bahas apa besok ya, jadi tunggu aja video besok hari Sabtu. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.